Hadi Purnomo lahir di Pamekasan, Madura 21 April tahun 1947. Suami dari Melita Setiawati ini memulai karirnya di Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan usai menamatkan pendidikan di Institut Ilmu Keuangan Departemen Keuangan yang kini disebut sebagai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. Hadi mengawali karir sebagai auditor bidang pemeriksaan pada kantor wilayah pajak Jakarta di tahun 1973. Bisa dibilang, karirnya di Direktorat Jenderal Pajak tidak berlangsung mulus. Hingga kemudian diangkat menjadi Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Kanwil Pajak Manado di tahun 1996. Ya masih staf waktu saya sama jadi pajak. Saya kan jadi dirjen pajak itu kan sudah 21-22 tahun yang lalu saya jadi dirjen pajak. 93. Ya mulainya jadi dirjen pajak. Jadi waktu itu Pak Hadi Purnomo masih staf biasa aja waktu itu. Belum, baru setelah saya kira-kira 3 tahun saya jadi dirjen, baru mulai ada posisi tukang B juga masih belum posisi yang inilah, posisi kunci yang masih pegawai ini, posisi menengah aja gitu. Hanya berselang 5 tahun setelah diangkat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan di Kanwil Pajak Manado, Hadi Purnomo langsung menduduki jabatan tertinggi di Direktorat Jenderal Pajak sebagai Dirjen Pajak tahun 2001. Ya, saya tahu beliau itu waktu pertama kali menjadi Direktur Pemeriksaan. Itu kalau saya tidak salah, beliau kan promosi dari Kepala Bidang di Sulawesi gitu ya. Itu lalu ya pertama itulah saya tahu karena posisinya strategis di situ ya, terus menjadi dirjen. Sebelumnya memang saya mendengar pernah cuti cukup lama, lalu memang pernah tidak naik jabatan cukup lama gitu ya. Lalu menjadi Direktur Pemeriksaan dan menjadi Dirjen Pajak yang juga sebenarnya cukup lama. Pribadi nggak kenal karena jauh sekali kan, jauh sekali beliau angkatan lama. Tapi beliau kan public figure, jadi banyak yang kenal. Saya juga kenal lewat media, lewat dalam organisasi ini karena di Ikatan Alumni karena kebetulan beliau pernah pengurus di mungkin 2-3 periode yang lalu, jadi tidak pernah berinteraksi. Gitu. Selama kurun waktu 5 tahun lebih menjabat Dirjen Pajak, bisa dibilang Hadi Purnomo cukup berprestasi. Dia berhasil menaikkan pendapatan negara setara 1.200 triliun rupiah. Transisi dari Mari Muhammad cukup lama, Fuad Bawasir cukup lama, lalu setelah itu kan Mahfud Siddiq, Ansari Tonga itu kan sebentar ya. Lalu beliau ini cukup lama. Jadi sebenarnya generasi yang menjadi Dirjen Pajak cukup lama itu tidak banyak. Karena kan ukuran dirjen itu mudah. Tercapai atau tidak penerimaan gitu kan ya biasanya begitu. Berarti kalau dari situ bisa 5 tahun itu berarti sebenarnya dari sisi kinerja kan bagus, tercapai penerimaan. Sebagai seorang pemimpin sebenarnya beliau memiliki leadership yang bagus karena di era beliau sebenarnya Dirjen Pajak juga cukup solid, lalu bisa mempunyai spirit korps yang cukup baik ya. Dan di saat beliau itulah gagasan modernisasi itu muncul sebenarnya. Jadi sebenarnya spirit untuk mereformasi diri itu muncul pada waktu itu. Itu saya nilai dari sisi kepemimpinan. Ya tidak nyangka itu kalau ya, karena begini, yang pengalaman saya itu biasanya skandal-skandal gini itu tidak nyangkut dirjen, biasanya di bawah-bawah yang suka nakal-nakal gitu. Jadi ini akhirnya cuma nyangkut dirjen itu agak heran gitu loh. Di tahun 2004, Hadi Purnomo juga sempat mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Dia diberhentikan sebagai Dirjen Pajak oleh Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati. Pasca diberhentikan sebagai Dirjen Pajak, Hadi Purnomo disebut-sebut bergabung dengan Badan Intelijen Negara, BIN. Mantan Dirjen Pajak ini kemudian diangkat menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada bulan Oktober 2009, menggantikan Anwar Nasution. Di tahun 2010, Hadi Purnomo sempat bikin heboh lantaran memiliki kekayaan luar biasa. Berdasarkan laporan kekayaan yang disampaikan ke KPK Februari 2010, Hadi tercatat memiliki harta senilai 38 miliar rupiah. Sebagian besar harta tersebut dilaporkan sebagai hibah. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara, disebutkan bahwa jumlah kekayaan Hadi dalam kurun waktu 2001 hingga 2010 mengalami peningkatan tajam.
Di bulan Juli 2001, jumlah kekayaan Hadi tercatat sebesar 13,8 miliar rupiah dan 50 ribu dolar Amerika Serikat. Di tahun 2006, harta Hadi menjadi 26,6 miliar rupiah dan 50 ribu dolar Amerika Serikat. Terakhir di bulan Februari 2010, total kekayaannya meningkat menjadi 38,8 miliar rupiah dan 50 ribu dolar Amerika Serikat. Tentulah, ini sebuah nilai kekayaan yang sangat fantastis untuk seorang pegawai negeri sipil. Itu saya kira, menurut saya begini, kedudukan seorang dirjen pajak sangat strategis dengan kewenangan yang sangat besar, dan tentu kita semua tahu dirjen pajak adalah tempat yang sangat basah. Kita mau menjadi seorang yang kaya raya itu sangat mudah lah di situ, gampang sekali. Nah, kemungkinan besar juga era Hadi Purnomo adalah era keterbukaan media, lalu era ya keterbukaannya, sehingga mungkin apapun kan mudah dipublikasikan juga. Nah, ini bagian dari proses demokrasi juga saya kira. Iya, itu dari kalau ada interaksi, baik dari level pemeriksa petugas yang paling rendah, paling bawah maupun sampai menengah dan seterusnya, itu ruangan untuk bertransaksi itu ada. Jadi masih level pertama, level petugas pajak rendah, transaksi. Kadang-kadang diberesin di situ. Satu, mungkin pasti lebih murah, lebih gampang mumpung belum naik ke atas. Ya maaf lah kalau kita urusan dengan instansi-instansi yang lain, kalau di pinggir jalan kena polisi semprit, dengan polisi yang semprit aja diberesin dulu, dia lebih murah, lebih gampang kan. Kadang-kadang masyarakat berpikir begitu. Aset Hadi Purnomo disebut-sebut tersebar di sejumlah wilayah, termasuk sebuah tanah dan bangunan di Los Angeles, Amerika Serikat. Hampir semua aset tersebut diatasnamakan Melita Setiawati, istrinya. Di Jakarta saja, tak kurang ada 15 aset milik Hadi Purnomo, meliputi rumah kediamannya di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 4 unit apartemen di kawasan Rasuna Kuningan, 2 unit apartemen di kawasan bisnis SCBD, serta sejumlah lahan dan bangunan di Kembangan dan Kemanggisan, Jakarta Barat. Ditambah belasan aset lainnya yang tersebar di Bali, Bogor, Bekasi, dan Lampung. Diperkirakan total kekayaan Hadi Purnomo melebihi nilai kekayaan yang dilaporkan ke KPK. Tentang hartanya yang fantastis, Hadi Purnomo kepada media pernah berujar, dia berasal dari keturunan kaya dan beristri anak orang kaya pula. Pasca penetapan Hadi Purnomo sebagai tersangka pada 21 April lalu, harta kekayaan Hadi Purnomo kembali menjadi sorotan. Kuat dugaan jika sebagian hartanya diperoleh dengan cara tidak wajar. Kita melihat ini bisa menjadi celah, bisa menjadi senjata untuk membuka dugaan-dugaan. Ya, artinya untuk seorang Pak Hadi Purnomo ya, apakah LHKPN dia atau harta yang dimiliki oleh misalnya istrinya, sanak familinya, keluarganya, itu juga diproses secara wajar atau tidak. Bagi pihak-pihak yang pernah mengenal Hadi Purnomo ataupun yang pernah berkecimpung di institusi keuangan itu, boleh jadi kasus Hadi Purnomo bukanlah sesuatu yang mencengangkan. Maklum, kasus korupsi di sektor perpajakan bukanlah hal baru. Saya tidak percaya pada proses yang disebut sebagai ujuk-ujuk, tiba-tiba gitu. Pasti tiap orang tuh punya storyline gitu. Jadi, jangankan yang dari sekolah umum, yang sekolahnya agama saja bisa terprosok. Jadi saya tidak terlalu kaget karena ada storyline sebelumnya gitu. Ya saya kira orang semua baca di media gitu ya, orang semua baca di media dan saya juga pernah mendengar bahwa ada satu proses di grounded segala macam di masa lalu. Kalau kita Saya antara kaget tidak kaget karena saya yakin memang pejabat pajak sedikit banyak pasti punya kasus ya, bahwa itu terbukti atau tidak, berat ringan tentu itu urusan penegak hukum, tapi saya juga sering mendengar mereka punya kasus itu kemungkinan punya. Kalau kita baca opini salah satu majalah, jangan berhenti sampai di situ. Ini kesempatan baik untuk terus, dan saya setuju bahwa sebaiknya kalau itu nanti memang betul-betul materialize, jadi kasus yang betul-betul solid gitu, orang sekelilingnya disisir aja gitu. Karena saya kira teman-teman yang baik di pajak menunggu itu. Teman-teman baik yang pajak menunggu bahwa unsur-unsur yang membuat mereka tidak kredibel, yang ganggu integritas mereka itu kepengennya bersih gitu. Nah sekarang waktunya untuk menyisir itu semua. Gitu.
Saat ini kasus korupsi Hadi Purnomo tengah ditangani pihak KPK. Kita semua masih menunggu proses hukum yang sedang berlangsung. Akankah seorang Hadi Purnomo akan mengisi hari-hari pensiun di BUI? Kita tunggu saja. Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah dengan